Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar ikhwan, a'azzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa imamina wa qudwatina Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila qiyamis sa'ah. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyar ikhwan, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam Selasa yang berbahagia ini kembali kita memuja-muji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, bil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, sehingga kita bisa kembali duduk di majlis ilmu yang mulia ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dalam rangka menambah ilmu kita terhadap agama Allah yang mulia ini. Bersalawat dan salam kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini, para ikhwan sekalian, kita akan masuk kepada bab kedua dari Kitabus Shalah. Ya, pada pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari bab yang pertama, ya, tentang kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Malam hari ini di halaman 45, yang mau panduan silakan dibuka halaman 45. Kita fokus insyaallah kepada bab al-adhanu wal iqamah, seputar syariat azan dan iqamah. Ya, dalam bab ini insyaallah ada beberapa pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ta'riful adhani wal iqamati wa hukmuhuma. Ya, definisi azan iqamah. Apa itu adzan, apa itu iqamah, dan apa hukum keduanya. Nah, ini insyaallah akan kita pelajari. Pembahasan kedua, syurutu sihhatihima. Ya, syarat sahnya adzan dan iqamah. Kemudian pembahasan ketiga insyaallah jamaah sekalian, ya, fi sifatil mustahabbati fil muadzin. Ya, ada beberapa kriteria yang dicintai, ya, dalam sosok seorang muadzin. Kemudian pembahasan keempat, fi sifatil adani wal iqamah, tentang, ya, sifat bagaimana adzan dan iqamah itu. Kemudian pembahasan yang kelima, ma yaquluhu sami'ul adani wa ma yad'u bihi ba'dahu. Apa yang diucapkan oleh yang mendengarkan seruan adzan, dan apa doa setelah mendengar adzan itu. Inilah para ikhwan sekalian, na'azakumullah, 5 pembahasan insyaallah kita akan tuntaskan malam hari ini. Dan seperti biasa, nanti sebelum, ya, ditutup, kita berikan kesempatan kepada ikhwan sekalian, sekiranya ada hal-hal yang mengganjal dalam fikiran, bisa insyaallah nanti untuk ditanyakan. Ta'riful adani wal iqamah. Apa itu adzan dan apa itu iqamah, dan apa hukumnya? Nah, silakan dilihat dalam panduannya, ikhwan a'azzakumullah. Ta'riful adzan wal iqamah. Al-adzanu lughatan al-i'lam. Itu dia. Adzan itu secara bahasa adalah al-i'lam. Apa i'lam itu artinya? Pemberitahuan. Itu i'lam itu. Adzan secara bahasa al-i'lam, memberi pemberitahuan.
Qala ta'ala wa adhanu minallahi wa rasulihi. Dan pemberitahuan atau seruan dari Allah dan Rasulnya. Ai i'lam, pemberitahuan atau seruan. Wa syar'an, di bawahnya ikhwana azakullah, secara syariat apa itu yang dimaksud dengan adzan? Al-i'lamu bidukhuli waqti salati bidzikrin makhsusin. Itu yang adzan itu. Ya, pemberitahuan atau seruan bidukhuli waktu salat, dengan masuknya waktu salat, bidzikrin maksus, dengan zikir yang dikhususkan. Nanti ada kalimat-kalimat yang khusus dia, itu di adzan. Dan itu adzan. Apa itu iqamah? Lughatan hiya masdaru aqama yuqimu iqamatan. Itu apa artinya aqama yuqimu itu? Ya. Apa arti aqama yuqimu? Golden. Kum apa arti kum? Berarti aqama yuqimu itu mendirikan. Ya, mendirikan. Ya, wa haqiqatu iqamatul qa'id, itu mendirikan orang yang duduk. Karena ikhwana azzakumullah, ketika azan sudah dikumandangkan, kaum muslimin akan berbondong-bondong ke masjid. Ya, masuk masjid, ada yang tahiyatul masjid, ada yang salat qabliyah. Setelah itu mereka duduk terkumpul dalam masjid, pertama, kedua, ketiga, atau mungkin full masjid itu. Datanglah waktunya sholat, ya, ingin didirikan. Nah, bagaimana caranya? Datanglah iqamah. Ya, adzan itu adalah memanggil, iqamah itu adalah pertanda sholat akan didirikan. Nah, seperti itu. Wa syar'an, secara syariat apa itu iqamah? Al-i'lamu bil qiyami ila salati bidzikrin makhsusin warada bihi syari'un. Itu dalam kitab ini disebutkan iqamah itu ada al-i'lam. I'lam itu adalah pemberitahuan. Bil qiyami, dengan didirikannya salat. Bidzikrin makhsus, dengan ucapan-ucapan yang khusus, warada bi syari', yang telah datang dengannya syariat. Kalau adzan tadi memanggil, pertanda waktu masuk. Kalau iqamah, pertanda salat didirikan. Nah, seperti itu. Maka bagi ummahat, akhwat yang mana mereka itu tidak ke masjid, ya berarti mereka bisa dengan dari rumah. Dengarkannya, oh udah qomat, mereka sholat. Nah, seperti itu. Hukumnya apa hukum adzan dan iqamah ini? Disebut dalam kitab ini, ikhwana azzakumullah, al-adzan wal iqamatu masyru'ani fi haqqi rijal li salawatil khamsi duna ghairiha. Wa huma min furudil kifayati idza qama bihima man yakfi saqatal ithmu anil baqin. Adzan dan iqamah ini hukumnya disyariatkan bagi hak rijal. Apa rijal itu? Nah, untuk kaum laki-laki. Li salawatil khams, untuk salat yang 5 waktu. Nah, 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, maka ini disyariatkan. Selain daripada itu, tidak perlu. Jangan nanti ada pula yang adzan ya duha, itu tidak. Adzan tahajud, tidak juga. Ya, adzan dan iqamah khusus disyariatkan untuk salat 5 waktu sehari semalam yang Allah wajibkan. Ya, dan kedua-duanya ini ikhwan azzakumullah hukumnya fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah?
Ma ma'na fardu kifayah? Wajib kifayah. Maksudnya apa itu? Kalau sudah ada yang mengambil alih menjadi muadzin dan iqamah, yang lain tidak perlu lagi, tidak berdosa. Tapi kalau satu kampung itu tidak ada yang azan, gimana? Satu kampung itu akan berdosa. Tapi kalau sudah ada yang azan, nah berarti sudah aman satu kampung itu. Atau maksud dengan fardu kifayah. Ya, lanjut kita kepada pembahasan kedua, syurutu sihhatihima. Beberapa syarat sahnya azan dan iqamah. Silakan dilihat panduannya halaman 45. Yang pertama al-Islam. Nah, jelas ini. Yang menjadi muadzin itu mesti Islam. Jangan nanti orang yang non muslim pula yang mengumandangkan azan di masjid, itu tidak sah itu. Al-Islam. Fala yasihani minal kafir, maka tidak sah kalau yang memandangkan adzan dan iqamah itu seorang yang kafir dan muslim. Yang kedua al-aqlu. Apa makna al-aqlu? Dia berakal, sadar dia. Kalau ada misalnya yang memandangkan adzan tapi orang gila, gimana? Tiba-tiba ke masjid adzan dia, gimana? Tidak sah itu azannya. Atau ada yang lagi mabuk, tidak sah. Ya? Atau ada anak ghair mumayyiz namanya, anak yang dia itu di bawah umur yang belum bisa membedakan mana yang hak, mana batil, mana baik, mana buruk, tidak sah juga. Nah, tidak sah. Jadi kalau untuk adzan adzan 5 waktu selesai malam itu mesti orang yang sudah berakal. Ya, nanti anak TK suruh adzan, itu tidak sah dia itu. Kalau anak SD gimana? Saja beri, udah mumayyiz nak itu. Mumayyiz itu adalah dia bisa bedakan. Kalau dikasih duit dia udah tahu dia itu, ini 1.000, ini 10.000, nah ini 5.000, udah tahu dia, Ustaz. Ah, itu udah boleh itu. Tapi kalau dikasih duit, ya mana kamu pilih nak? Ini warna merah 1 lembar, ini warna hijau 2 lembar, katanya kan. Dia pilihnya, oh banyak lagi ini, Abi katanya 2 lembar. Berarti belum lagi bisa itu, belum bisa lagi. Itu mumayyiz namanya. Yang ketiga, silakan dilihat panduannya, bisa dicatat juga di bukunya, az-dzukuriyah. Apa dzukuriyah ini? Dzukuriyah itu adalah yang menjadi muadzin dan muqimus shalah itu adalah laki-laki. Laki-laki. Jangan nanti akhwat pula yang datang ke masjid belakang ini azan dia kan, tidak sah itu. Atau bencong, jangan. Ya tuh. Jadi harus laki-laki benar, jantan gitu yang azan itu. Itu 3. Yang ketiga, yang keempat, ayyakunal adanu fi waqtis shalah. Ini juga yang keempat, sahnya adalah hendaklah adzan itu ketika waktu sudah masuk. Zuhur sekarang masuk jam berapa? Jam 12.30 lah ya. Ada yang adzan 11, gimana? Sahkah adzan dia itu untuk zuhur? Tidak sah. Ya, tidak sah itu. Atau adzan subuh misalnya jam 2 malam, tidak sah juga. Dia mesti, ya alhamdulillah kita punya jam digital ini kan. Nah, ketika masuk waktu dia berbunyi, ya langsung adzan. Kan udah masya Allah itu. Itu namanya ayyakunal adzan fi waqtis shalah. Tidak boleh adzan dikumandangkan, tidak boleh sebelum waktu masuk, jangan dikumandangkan. Kenapa? Mana tahu nanti ada ummahat akhwat di rumah, mereka itu dah azan katanya, mereka salat, ternyata waktu belum masuk. Apa hukumnya? Salat mereka tidak sah.
Tidak sah itu. Ya, atau juga ketika puasa misalnya, maghrib masuk jam 6.30, jam 6 udah azan, berbuka semua. Habislah puasa mereka. Yang kelima, ya, perhatikan dalam panduan halaman 45, ayakunal adanu murattaban, ya, mutawaliyan kama waradat bidzalika sunnah. Ya, hendaklah adzan itu sesuai tertibnya. Nanti insyaallah kita akan pelajari bagaimana tertib adzan itu. Harus seperti itu, jangan dibolak-balik dia. Jangan dibolak-balikkan. Begitu juga dengan iqamah. Nanti insyaallah sampai kita kepada pembahasan sifatul adzan wal iqamah, tata cara adzan dan iqamah. Yang keenam, ikhwana azakumullah, silakan dilihat dalam panduan, ayakunal adzanu wa kadzalika al iqamatu bil lughatil arabiyyati. Hendaklah adzan dan iqamah itu dengan bahasa Arab sesuai yang datang dalam sunnah Nabi. Tidak boleh bahasa Indonesia, apalagi bahasa Ocu, apalagi bahasa Batak, ya kan? Enggak, harus bahasa Arab dia. Harus bahasa Arab. Ya, selain bahasa Arab tidak dibenarkan, tidak sah dia. Ya, ini mentang-mentang seorang Jawa, dia bahasa Jawa manggil orang sholat. Ya, enggak, bahasa Ocu gimana tuh kalau dia bahasa Ocu adzan gimana? Mola sholat itu ya. Ya. Baik. Ya, ini harus bahasa Arab ya, harus bahasa Arab. Jangan nanti kita seperti Turki. Turki dulu kan sempat adzan pakai bahasa Turki dulu. Itu kerjanya Kemal Atatürk itu. Ya, mereka sekuler. Jadi ya, segala sesuatu yang berbau Arab-Arab itu dibuang sama mereka. Sampai adzan pun pakai bahasa Turki. Nah, ini naudzubillah. Ada lagi subhanallah ikhwan azakumullah, dahulu tuh pernah kita dengar ada kelompok sesat juga Al-Fatihah pakai bahasa Indonesia kan itu kan. Nah, ini tidak benar. Ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Udah. Nah, enam inilah merupakan syarat sahnya adzan dan iqamah. Kalau seandainya tidak terpenuhi, berarti adzannya batal, iqamahnya tidak sah, mesti diulang lagi. Pindah kita ke pembahasan ketiga, ke sifatil mustahabbati fil muadzin. Kriteria yang dicintai pada sosok seorang muadzin. Apa saja? Yang pertama adalah ayakuna adlan aminan. Nah, jadi ikhwana azzakumullah, muadzin itu juga tidak sembarang muadzin. Tapi hendaklah ayakuna adlan aminan, orangnya adil dan terpercaya. Kenapa? Karena mereka itu nanti akan melihat waktu. Kalau mereka tidak amanah, takutnya nanti imma dia terlambat, imma dia terlalu cepat. Dia harus sesuai dia. Ketika waktu masuk, barulah mereka memandangkan adzan. Amanah dia. Atau mungkin dia tidak datang-datang dia. Ditunjuk, wahai fulan, engkau nanti jadi muadzin ya di masjid kami. Nanti tidak datang, sibuk di ladang, ya kan? Sehingga apa? Masjid itu tidak ada adzan dikumandangkan. Makanya harus orang amanah. Di saat sudah diberikan amanah, insyaallah Pak Ustaz, ana setiap waktu sholat akan datang ke masjid dan akan memandangkan adzan setelah waktu masuk. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ikhwana azakumullah, perhatikan, ayakuna balighan aqilan. Hendaklah yang tadi juga ini ya, yang muadzin itu
sudah balik dan berakal. Jadi kalau balik itu, kalau kita sekarang mungkin Indonesia ini ya umurnya sudah 12 tahun atau mungkin sampai 15 tahun. Dan boleh katanya wa yasihhu adhanus sabil mumayyiz. Boleh, anak kecil boleh, tapi harus anak yang sudah mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu boleh. Karena SD kita ini mungkin dah tahu dia ini kan, boleh. Nah, TK belum lagi itu. TK belum, SD insyaallah sudah sah itu. Yang ketiga, ayakunu aliman bil awqati. Hendaklah yang muadzin itu tahu tentang waktu salat. Tentang salat. Tahu dia waktu masuk. Alhamdulillah sekarang terbantu kita dengan adanya jam digital. Kalau dulu kan tidak ada. Jangankan jam digital lagi, jam pun tidak ada. Terus gimana mereka melihat? Matahari. Tengoknya. Oh, ini dah tergelincir di matahari adzannya. Oh, ini dah tenggelam matahari. Oh, ini fajar udah masuk ini ya, dia adzan. Dia harus tahu dia itu. Yang keempat, ayyakuna sayyitan liyusmi'an nasa. Nah, ini keempat, ikhwan azakumullah, hendaklah seorang muadzin itu suaranya kuat. Ini dulu ya, dulu kan tidak ada mikrofon seperti saat ini kan. Kalau sekarang insyaallah walaupun suaranya agak lembut, tapi yang perlu adalah tawanya itu bagus gitu, dah masya Allah itu. Kalau dulu kan tidak ada. Makanya Nabi Muhammad SAW memilih Bilal bin Rabah itu kenapa? Karena Bilal itu suaranya besar, suaranya kencang, sehingga kalau Bilal itu naik di puncak Masjid Nabawi itu, kalau memanggil dia azan itu bisa terdengar oleh sahabat-sahabat Nabi yang di ladang, yang di rumah. Masya Allah. Tapi kalau suaranya kecil gimana? Ya alhamdulillah hari ini terbantu kita adanya toa yang dipasang di atas kubah itu kan, atau menara. Mungkin sampai 10 kilo bisa terdengar. Kalau lagi tenang kan, pagi misalnya kan, terdengar. Adzan di desa 5 itu ikhwan terdengar ke sini itu. Adzan Masjid 5. Ya Ar-Rahmah apalagi ya, terdengar kan? Inilah maksudnya ikhwan azakumullah, hendaklah seorang muadzin itu suaranya memang ngebas lah gitu, supaya mana yang kurang-kurang pendengarannya terdengar dia. Yang kelima, ayyakuna mutatahhiran minal hadatsil asghari wal akbar. Ini kelima. Ya hendaklah orang yang muadzin ini dalam kondisi suci dia. Suci dari hadas kecil dan besar, apalagi besar. Maka kalau ada yang muadzan nanti ikhwan azakumullah, pastikan sudah berwudu terlebih dahulu. Wudu dulu. Bersih dari hadas kecil dan besar. Kalau dia janabah mesti mandi dulu. Yang keenam, an yu'addina qa'iman mustaqbil qiblah. Itu apa artinya? Hendaklah muadzin itu mengumandangkan adzan qaiman. Mana qaiman? Berdiri. Mustaqbil qiblah, menghadap kiblat. Nah, ini kita di sini kan di mihrab. Ya, menghadap kiblat, berdiri. Dan nanti sambil berbaring gitu kan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu tidak benar itu. Atau sambil nyantai ngopi, ya dia azan, tak terus berdiri dia, berdiri serius pada kiblat. Yang ketujuh, an yaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi wa an yudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'ala shalah wa 'ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah. Ini apa maksudnya ini? Hendaklah muadzin itu meletakkan jarinya di telinga.
telinga. Ada juga seperti ini kan, ada yang dimasukkannya telunjuknya ke lubang hidungnya. Pokoknya taruhlah ya jari jemari kita ini di telinga seperti ini. Terus apa katanya? Wa ayyudira wajhahu ala yaminihi. Hendaklah muadzin itu ketika sampai dalam kalimat hayya 'alas shalah ayyudira wajhahu ala yaminihi. Dia itu apa yudira itu artinya apa? Adara itu memutarnya seperti ini. Hayya 'alas shalah. Nah, itu ke kanan dia. Kalau memanggil salat. Ya, hayya 'alas shalah. Nah, seperti itu. Ketika dalam kalimat hayya 'alal falah, dia putar pula lah kepalanya itu ke kiri. Hayya 'alal falah. Gitu. Hayya 'alal falah. Nah, itu sunnahnya. Ya, bukan hanya sekedar diam saja. Hayya 'alas shalah, enggak diputar kepala dia. Enggak. Yang sunnahnya adalah kepalanya itu diputar. Baik, yang ke-8 an yutarsil fil adhan ay yatamahal, ya, wa yahdirul iqama ay yusri fiha. Maksudnya apa ini? Ayatarassala, ya, ayatarassala fil adhan, maksudnya ketika adhan itu yatamahal. Apa yatamahal itu? Nama yatamahal, mahlan, apa itu mahlan arifin? Dia pelan-pelan dia pelan-pelan, dan ya kita kan juga kadang-kala ada juga iramanya kan, itu ada iramanya. Nah, seperti itu dia ada memanggil itu. Ya, di Ar-Rahman ini kan iramanya banyak kali itu, masya Allah kan. Nah, itu diiramakan, dia pelan-pelan. Ketika iqamah baru dia tanpa irama, dia agak cepat dia. Hayya 'alas shalah, ya, hayyal falah, qul salah seperti itu. Baik, ini ada 8 ya sifat kriteria yang mesti dimiliki oleh seorang yang diamanahkan untuk menjadi muadzin. Nah, 8 ini mesti dia miliki ini. Terus pembahasan yang keempat, lihat di halaman 46, ikhwana azakumullah, fi sifatil adzan wal iqamah. Bagaimana tata cara adzan itu sebetulnya? Coba lihat di sini. Ya, sesuai dalam hadis Abu Mahdurah, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW allamahul adana binafsi. Nabi yang langsung mentalkinkan, mengajarkan kepada Abu Mahdurah adzan. Faqala, maka beliau bersabda, taqulu wahai Abu Mahdurah, kamu ucapkan. Nah, ini dalam riwayatnya, ketika adzan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali dia kalau adzan itu diulang. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Kemudian apa lagi? Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu akbar 2 kali, la ilaha illallah. Nah, tutup dengan sekali. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat lafal dari adzan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun iqamah, ikhwana azakumullah, perhatikan. Kalau iqamah itu cuman dibaca sekali-sekali. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayyal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini hadis Anas, ya, hadis Anas radhiyallahu anhu. Ya, amara Bilal ay yushaffa al-adhan wa ayyutir al-iqamah, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Bilal itu untuk menggenapkan lafal azan dan mengganjilkan lafal iqamah, ya, kecuali ketika kalau qamat salah, kalau qamat salah 2 dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi katakan fatakunu kalimatul adzan marrataini. Maka kalau kita lihat
lafal azan itu dua kali. Wa kalimatul iqamati marratan. Adapun kalimat-kalimat iqamah itu satu saja. Kecuali qad qamatis shalah itu dibaca marrataini. Dua kali dibaca itu. Baik, ya itu tentang kalimat-kalimat adzan dan iqamah. Yang terakhir ikhwana azakumullah, pembahasan kelima, ma yakunu sami'ul adzan. Tadi yang muadzin kan. Nah, sekarang bagi kita yang mendengarkan adzan, apa yang kita baca? Ini lihat dalam panduan halaman 47 ikhwana azakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Itu apa artinya? Apabila kalian mendengarkan adzan dikumandangkan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Illa fil hay'alataini, kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Apa dibaca di situ? La haula wala quwata illa billah. Yang sisanya sama. Apa yang muadzin ucapkan, maka muadzin itu jangan adzannya tergesa-gesa. Tapi apa? Berikan kesempatan, ruang supaya orang mendengarkan bisa menjawab, bisa juga mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Makanya katakan tadi, hendaklah dia pelan-pelan. Ya, kecuali yang tadi ini hayya 'alatain itu maksudnya apa? Kalimat yang dua itu hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Bagi kita yang mendengarnya tidak mengucapkan seperti muadzin baca, enggak, tapi diganti dengan la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Kemudian disebut dalam kitab ini ikhwana azakumullah, wa idza qala muadzin fi salati subhi as-salatu khairum minan naum fa innal mustami'a yaqulu mithlahu wa la yasannu dzalika indal iqamah. Sama juga kalau di subuh kita ada tambahan kan, apa tambahannya? As-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Terus kita mendengar baca apa? Sama juga, as-salatu khairun minan naum. Sama dia itu. Dan ini tidak disunnahkan ketika iqamah. Iqamah biasa dia itu. Iqamah seperti biasa. Jangan nanti subuh ada yang iqamahnya pakai as-salatu khairun minan naum, itu salah. Ya, salah dia. Tetap sama, iqamah tidak ada bedanya. Ya, adzan baru ada tambahan ketika subuh, as-salatu khairun minan naum. Terus setelah azan selesai dikumandangkan, apa doa yang dibaca? Ini ada riwayatnya ikhwana azakumullah. Nabi mengajarkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imati ati Muhammadan wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, ini doanya. Ini semua kita hafal insyaallah. Semakin banyak kita baca doa ini setiap adzan, insyaallah ini kan doa ini. Doa untuk Nabi Muhammad SAW, ya supaya apa? Supaya Allah berikan wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Wasilah itu sebuah tempat yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Otomatis ya nanti kita yang membaca doa ini akan lebih berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika